Jika saya adalah warga desa Alam Indah, saya akan memilih mempertahankan kelestarian lingkungan. Alasannya karena kerusakan hutan dan ekosistem yang terjadi akibat tambang dapat berdampak permanen dan sulit diperbaiki. Menurut saya, Desa Alam Indah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis alam yang dapat memberikan penghasilan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kekayaan alam merupakan aset yang tidak tergantikan yang menjadi identitas dan kebanggaan desa. Menurut saya tidak. Meskipun tawaran pembangunan ekosistem menggiurkan, pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa dampak negatif seperti pencemaran, kerusakan tanah, dan hilangnya mata pencaharian justru lebih besar dalam jangka panjang. Nah, lingkungan yang sehat lebih penting untuk keberlanjutan kehidupan dan sumber penghasilan warga. Solusi alternatif yang mungkin dilakukan warga desa untuk meningkatkan perekonomian tanpa merusak lingkungan, yaitu yang pertama ada pengembangan pariwisata. Nah, membuka wisata edukasi, alam dan ekowisata. Yang kedua ada produk hutan lestari, yaitu mengelola tanaman obat, madu hutan atau buah liar untuk dipasarkan. Yang ketiga ada koperasi desa, yaitu membentuk koperasi yang fokus pada produk lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar. Yang keempat ada pelatihan dan pendidikan, yaitu memberikan pelatihan tentang kewirausahaan berbasis alam. Menurut saya sangat mungkin. Nah, langkah awal meliputi yang pertama ada identifikasi potensi, yaitu menyusun inventarisasi keunikan desa seperti hutan, sungai, dan satwa langka. Yang kedua ada fasilitas infrastruktur dasar, yaitu membangun jalur wisata, tempat peristirahatan, dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga ada promosi dan kemitraan, yaitu menggunakan media sosial, bekerja sama dengan agen perjalanan, atau memanfaatkan program pemerintah. Yang terakhir yaitu ada pemberdayaan warga, yaitu melatih warga menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi oleh warga yaitu yang pertama ada kurangnya dana. Nah, pendanaan awal untuk infrastruktur dan pelatihan. Yang kedua ada minimnya pengetahuan. Nah, warga mungkin membutuhkan waktu untuk belajar mengelola wisata. Dan yang terakhir yaitu ada persaingan. Nah, berkompetensi dengan destinasi wisata lain. Menurut saya, seharusnya pemerintah terlibat dalam menyelesaikan konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Seperti yang pertama yaitu membuat regulasi ketat. Nah, membuat kebijakan yang melarang eksploitasi berlebihan dan mengutamakan keberlanjutan. Yang kedua yaitu menyediakan alternatif ekonomi, yaitu mendorong investasi dalam sektor berkelanjutan seperti ekowisata, pertanian organik, atau energi terbarukan. Yang ketiga ada edukasi dan penyuluhan, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan potensi ekonomi berkelanjutan.